Allah mengkondisikan di Madinah itu sebenarnya sudah ada sejumlah orang, sejumlah sahabat Nabi yang sudah muslim. Sehingga ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sudah ada yang nyambut. Ya kan gitu, udah ada yang nyambut di Madinah. Dan sambutan mereka luar biasa. Dalam sejarah orang-orang Madinah yang menyambut tadi disebut dengan kaum Ansor. Sedangkan orang-orang yang dari Mekah yang pindah ke Madinah disebut Muhajirin. Ansor itu artinya penolong, pendukung. Kalau Muhajirin orang-orang yang pindah. Nah, para jamaah, orang-orang yang di Madinah yang di kaum Ansor ini begitu senang sekali ketika Nabi pindah ke Madinah. Di kalangan mereka ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa-biasa saja yang di Madinah ini. Begitu orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, mereka menyambut dan memberikan apa saja yang mereka punya. Mereka memberikan apa saja yang mereka punya. Yang kaya memberikan hartanya. Bahkan ada peristiwa yang unik. Ada seorang sahabat Ansor yang kaya raya, namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Orang ini kaya raya. Oleh Nabi Muhammad SAW dipersaudarakan, dipertemukan dengan orang yang punya potensi jadi orang kaya. Orang itu yang dari Mekah tadi namanya Abdurrahman bin Auf. Masih ingat namanya? Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah konglomeratnya orang Madinah. Para jamaah, ketika Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' ini, saking senangnya saat ini, lalu ngomong kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku Abdurrahman, jika engkau mau separuh harta yang kaya ini akan kuserahkan kepadamu. Bukan hanya itu, aku punya sejumlah istri, salah satunya aku berikan kepada kamu." Coba saya ingat, saking cintanya si Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman yang Nabi bersaudarakan. Apa kata Abdurrahman? "Terima kasih atas tawarannya, tapi mohon maaf, saya tidak bisa menerima begitu saja." Akhirnya kata Abdurrahman, "Kalau panjenengan benar-benar ingin menolong saya, tolong saya diajak keliling kota Madinah, terutama di pasar. Saya ingin survei ada apa di pasar, agar aku punya pikiran, punya rencana apa kira-kira usaha yang bisa aku lakukan di kota ini." Memang teman-teman, Abdurrahman adalah seorang saudara, tapi kan tidak punya harta sama sekali. Karena apa? Yang dibutuhkan harus ditinggalkan. Akhirnya pertama saat baik, aku setuju. Ayo kita jalan-jalan ke pasar ini. Sampai di pasar, akhirnya si Abdurrahman ini yang punya visi pengusaha melihat dan menangkap di sana ada peluang bisnis baru. Kebetulan yang dilihat oleh adalah pertama, setelah wawancara dengan beberapa pengusaha di pasar itu, mereka
mereka sebenarnya masih membutuhkan banyak kios baru, toko-toko kecil yang diperlukan tambah. Maka ditangkap oleh Abdurrahman ini dan kemudian mengatakan pada saat, wahai saudaraku saat, tolong saya pinjam uang, kemudian untuk membangun kios-kios baru. Entah berapa puluh kios yang dibangun di sekitar pasar itu, setelah jadi ternyata laris manis, banyak yang membutuhkan. Jadi usaha pertama Abdurrahman adalah mendirikan kios-kios baru di sekitar pasar ini. Dan semenjak itu Abdurrahman pun mencapai perkembangan yang sangat bagus. Terus bertambah, akhirnya kekayaan Abdurrahman ini tidak kalah dengan Sa'ad bin Rabi' yang tadi bertolongnya, sehingga di belakang hari Abdurrahman bin Auf menjadi konglomerat. Konon ya, pas menjelang wafatnya itu, setelah dihitung dirupiahkan zaman sekarang ini, jumlahnya yang ditinggalkan itu tidak kurang dari 6 triliun, bukan miliar lagi, triliunan. Siapa harta atau benar? Inilah suasana awal-awal ketika Nabi bersama sahabat berhijrah ke Madinah. Nah, tidak lama kemudian Nabi mendengar berita bahwa kafilah atau rombongan dagang Mekah menuju ke negeri lain. Saat itu teman-teman atau kaum Muhajirin Ansor bersatu ingin menghadang orang-orang Mekah yang menjadi kafilah dagang atau yang bisnis ke luar negeri lagi. Mengapa kok ingin menghadang mereka? Karena orang-orang yang tinggal di Madinah yang merupakan gabungan di Ansor, terutama Muhajirin, merasa bahwa harta mereka telah dirampas ketika di Mekah. Nah, sekarang mau mengambil harta rampasan. Dan itu kemudian bertemulah dua kekuatan antara orang-orang kabilah daging tadi itu. Kemudian setelah itu di antara rombongan dagang itu ada yang lari duluan dan ke Mekah memberitahu bahwa kafilah mereka akan diadang. Maka muncullah kekuatan besar dari Mekah dan kekuatan besar dari Madinah. Akhirnya bertemu di Badar. Maka jadilah perang Badar. Perang Badar saat itu umat Islam jumlah hanya 300-an, 314. Sementara kaum kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang, jadi hanya sepertiganya. Tetapi momentum perang Badar sangat menentukan bagi perkembangan umat Islam. Mungkin kita pernah dengar ini doa Nabi dengan merengek-rengek, menangis, dan meminta tolong, ya Allah, ini momentum yang akan menentukan. Jika kami yang jumlahnya sekian ini, hanya sepertiganya tadi itu, dalam menghadapi kaum kafir Quraisy di Badar nanti, kalau kami kalah, kami khawatir tidak ada lagi seorang pun yang menyembah. Itu dan doa yang konkret yang pernah dikirim oleh Nenek Warisman dalam sebuah acara kapal ini. Nah, doa ini sedemikian rupa, ya, akhirnya Allah mendengar dan Allah kabulkan permintaan. Walaupun 300 orang melawan 1000, tetapi dalam pandangannya hanya 1000 orang itu yang tidak seperti 3000 orang. Sehingga mereka keteteran yang banyak itu, dan dengan kehendak Allah mereka dapat dikalahkan oleh umat Islam di Badar. Nah, begitulah seterusnya umat Islam berkembang pesat. Atas dasar ini diantaranya, maka umat Islam pada zaman Umar bin Khattab ingin menetapkan awal tahun itu berdasarkan peristiwa hijrah. Bahkan saking pentingnya masalah hijrah ini, dulu ada syariat namanya hijrah. Artinya siapa yang dari Mekah ikut hijrah ke Madinah akan dapat pahala yang sangat besar.
Tetapi setelah Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat, sehingga setelah Fathu Mekah, jadi Mekah ditaklukkan oleh umat Islam, maka sejak itu istilah hijrah tidak ada lagi dalam pengertian syariat pindah fisik. Tapi kemudian Nabi menyatakan sekarang hijrah bukan lagi dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah adalah al-muhajir man hajar man Allah. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jadi akhirnya seperti kita ini pun bisa hijrah. Dulu hijrah yang berlaku pada sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah fisik. Nah sekarang kita tidak lagi hijrah fisik, tapi hijrah lebih dari itu, lebih ke nilai-nilai, yaitu Nabi menyatakan al-muhajir man hajar man Allah, orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah bagi sekarang apa yang bisa kita lakukan di dalam menyambut tahun baru Muharram 1447 Hijriah? Yang pertama para jamaah, introspeksi, mawas diri, muhasabah, dan sebagainya. Sudah menjadi tradisi bagi orang-orang alim, maka paling tidak setahun sekali berusaha untuk mengevaluasi dirinya sebagai seorang Muslim, sudah seberapa baik keislamannya dalam mengamalkan ajaran Islam. Mengevaluasi dalam usia yang sudah sekian tahun ini, amal-amal soleh apa yang sudah dilakukan. Dalam situasi yang seperti ini, karya-karya yang bisa kita buat untuk orang tua kita apa? Jadi introspeksi, mawas diri, dan tentu saja merenungkan ke depan ini harus berbuat apa. Para jamaah, Islam mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang semakin baik, berkemajuan. Islam mengajak kita agar mencapai kemajuan dari hari ke hari menjadi semakin baik. Makanya setiap awal tahun seperti ini momentum bagus, peluang bagus, kesempatan bagus untuk berbenah diri. Orang-orang dulu, orang-orang alim terutama, membuat pernyataan yang sudah sangat populer, katanya, man kana yaumuhu ka'amsihi, barang siapa yang hari ini kok sama saja dengan kemarin, nggak ada kemajuan beras, bahwa maka orang itu tertipu. Jadi kalau itu sama saja nggak ada perubahan lebih baik, itu sama dengan tertipu. Orang Islam itu harusnya hari ke hari ke depan semakin baik. Kemudian dikatakan wa makana yang syarran min amsi, bahwa dan barang siapa yang hari ini malah lebih jelek ketimbang kemarin, maka orang terlaknat. Ini ungkapan ulama-ulama kita dulu.
saking inginnya agar dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya terus ada kemajuan dari hari ke hari. Dan itu adalah Islam. Kemudian dalam Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Jadi hari-hari ke depan harusnya kita semakin baik. Paling tidak itu ada dalam cita-cita dan keinginan kita. Jangan sampai tadi dikatakan sama saja kemarin, apalagi kepala lebih jelek. Jangan sampai. Itu berbeda. Jangan khawatir para sahabat. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, yo kok awal ini semakin umur, ya tenaga juga semakin berkurang. Mana mungkin bisa lincah ibadah seperti itu? Mungkin ada. Jangan khawatir. Islam menghargai siapapun melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Yang penting ketika kita masih sehat ini terus beribadah yang maksimal, yang optimal. Nanti di suatu saat kita sakit sehingga tidak bisa yang maksimal itu pahalanya sama dengan ketika maksimal. Itu harus sama. Jadi kalau kita saat ini masih bisa tahajud, bisa sholat duha, suatu ketika kita hanya bisa berbaring tidur karena kena stroke dan sebagainya. Maka walaupun kita tidak melakukan seperti yang ketika siap, dianggap dapat balas seperti dulu ketika rajin ibadah. Itu penghargaan Islam pada. Makanya Nabi kita itu mencoba melaksanakan kebaikan itu seoptimal mungkin. Kalau pas kelewatan diganti dalam bahasa dikotor. Suatu ketika Nabi di malam hari, Nabi itu nggak pernah lewat tahajud. Tapi pernah suatu ketika Nabi itu hilang tahajudnya karena ada sesuatu. Nah, sesuatu itu dipahami oleh ulama, mungkin karena sakit, mungkin karena apa. Tapi pernah Nabi itu kehilangan malamnya untuk tahajud. Maka untuk menunjukkan bahwa beliau tetap ahli tahajud di pagi hari waktu duha, rakaatnya bisa menjadi 12 rakaat. Itu untuk mengganti tahajud. Kata Ibnu Taimiyah, beliau sholat duha sampai berapa? 12 rakaat dalam rangka untuk mengganti tahajud malamnya dan hilang karena sesuatu tadi. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kalau peristiwa sholat 12 itu hadis sahih. Ibnu Taimiyah memahami mengapa saat begitu. Nanti ingin mengganti kebiasaan yang sudah bagus setiap malam sholat. Kita pun bisa begitu. Tentang jumlah rakaatnya itu tergantung situasi. Jadi para jamaah, mohon maaf, saya pribadi juga tidak bisa selalu setiap kali tahajud. Tapi suatu ketika saya tidak bisa tahajud, maka waktu duha tak tambah jumlah rakaat. Dengan maksud, ya Allah, aku sebenarnya merasa kehilangan tanda untuk tahajud. Maka rakaat duha kita. Bagi yang 2 rakaat, ada yang biasa 2 rakaat kan, kita mau menjadi 4 rakaat. Mau nambah bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Rakaat tadi nanti berjalan sampai 12 rakaat. Ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah dalam beramal. Dan kata Nabi, amal yang paling bagus adalah madama wa iqamah. Amal yang selalu dilakukan walaupun sedikit. Setiap hari duha berkah. Tapi terus lakukan setiap hari. Itu bagus. Daripada 1 hari sholat 12 rakaat, 1 minggu praying. Tidak bagus. Kalau begitu mungkin sama kan? 1 minggu menjadi 3 rakaat,
Jadi kata Nabi tadi, khairul amal yang paling bagus adalah madam, yang rutin, yang dalam. Walaupun jumlahnya sedikit. Mungkin yang suka puasa sunnah bisanya hanya Senin Kamis, silakan, itu bagus. Ya kalau kuat nambahi 3 hari di tengah bulan. Kalau masih kuat lagi dan kepengen lagi, berarti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehingga nggak berlaku puasa Senin Kamis, nggak perlu. Kalau sehari tidak, otomatis ada yang hilang Senin Kamis. Jadi kalau ingin konsisten puasa Daud, ya sudah Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, itu baru puasa Daud. Ini bagi yang ingin banget untuk mempertahankan. Jadi para jamaah, amal yang paling bagus adalah yang sedikit tetapi terus terawat, ya, terus terawat, continue, berkesinambungan. Nah, jadi para jamaah, mari kita introspeksi pada diri kita ini, masing-masing kita ini. Sekarang kita sedang berada di awal tahun 1447 Hijriah. Bagaimana dengan sholat kita? Mulai dari ibadah ritual yang sifatnya ketika individual. Bagaimana dengan sholat kita? Apakah sudah bagus? Kalau belum, kita perbaiki. Adanya yang wajib 5 waktu. Bagaimana? Kemudian yang sunnah, ada qobliyah ba'diyah, ada tahajud, ada duha. Bagaimana ini kira-kira? Sudah seberapa baik yang kita lakukan? Ini penting untuk selalu kita evaluasi. Sebab namanya orang itu bisa saja mengalami naik turun dalam aktivitasnya. Nah, demikian juga masalah puasa. Demikian juga masalah zikir, membaca Al-Quran. Bagaimana membaca Al-Quran kita? Para jamaah, memang ada orang-orang itu yang kuatnya di ini ibadahnya. Jadi saya pernah ngomong sama orang itu, kalau masalah puasa itu kuatnya bukan main, puasa terus, tapi baca Quran agak berat. Sehingga orang ini puasanya relatif istiqomah bagus, tapi baca Qurannya kurang. Ya nggak bisa dipaksakan, ada seperti itu. Kebalikan ada yang baca Quran bagus, rutin, puasanya seringkali hilang. Sunnah puasa sunnah. Nah, para jemaah, masing-masing kita bisa mengambil syukur kalau semuanya bisa. Puasanya Senin Kamis dicoba, tahajudnya setiap malam dicoba, sholat duha pagi dicoba, baca Qurannya kalau bisa setiap hari 1 juz kalau bisa, sehingga 1 bulan khatam 1 kali. Itu sunnah Nabi. Iqra'il Quran fi syahrin, baca Quran hingga khatam itu 1 bulan 1 kali. Hadis Sahih Bukhari. Nah, kalau belum bisa ya, kalau nggak bisa 1 juz separuh, belum bisa seperempat, belum bisa juga usahakan setiap hari pakai baca Quran tak berapa ayat. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, usahakan setiap hari baca Quran walaupun suatu saat sempatnya hanya 1 ayat, sama sebegitunya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena kitab al-Hikam yang sangat terkenal di dunia. Nah, ini penting untuk kita evaluasi, muhasabah. Kita ini sekarang sampai di mana posisinya? Kemudian para jamaah, yang kedua adalah hijrah muslim. Setiap orang seperti kita mengenai hijrah. Apa itu dimaksud? Menggeser posisi kita dari yang bernilai sekian menjadi lebih baik sekian. Semua aspek kehidupan kalau bisa.
Dari aspek ibadah ritual tadi itu usahakan menjadi lebih baik. Dari aspek sosial kemasyarakatan, dulu-dulunya mungkin kita ini emoh ngurus masyarakat. Sekarang kita siap mengabdi demi kepentingan orang lain. Sebab salah satu amal penting yang akan punya nilai besar adalah ketika kita berjasa bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang banyak berjasa bagi orang lain. Jadi ketua RT bagus, takmir masjid bagus, pengurus Muhammadiyah Asia bagus, tapi diniati untuk mengajak orang lain berbuat kebajikan. Semua tadi itu adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Jadi para jamaah secara sosial horizontal penting untuk kita lakukan kebaikan-kebaikan ini sehingga kita bertambah nilainya. Kemudian para jamaah itu baru skop kecil, sekeluarga, setetangga, semasyarakat, dan kalau besar sebangsa, dan besar lagi sedunia. Nah, para jamaah Muhammadiyah baru saja kemarin hari Rabu meluncing namanya KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Mungkin sudah pernah dengar kan? Karena sekarang Muhammadiyah sudah punya kalender KHGT. Nah, berdasarkan kalender KHGT tadi itu, hari ini adalah hari kedua di bulan Muharram, sama dengan Mekah. Apa maksudnya KHGT? KHGT adalah kalender yang diharapkan bisa menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia. Sekarang kita umat Islam patut malu. Kita sebagai umat Islam patut malu. Kenapa? Karena belum punya kalendernya disepakati sama sekarang. Apa akibatnya? Puasa bisa berbeda, awal Ramadan bisa berbeda, Idul Fitri bisa berbeda, bahkan puasa Arafah bisa berbeda. Gara-gara apa? Kita belum punya kalender yang sama, belum punya kesepakatan mengenai kalender yang sama. Namanya sih sama-sama Hijriah, tapi penghitungannya masih berbeda, pedomannya masih berbeda. Nah, KHGT adalah mimpi besar bagi Muhammadiyah, bercita-cita bagaimana seandainya sekiranya seluruh dunia umat Islam punya satu kalender seperti orang Katolik. Saya sebut namanya Katolik. Dia punya satu kalender Masehi. Jadi kalau orang pilihan saya Natalan tanggal 25 ini misalnya hari Kamis, maka Amerika juga Natalan hari Kamis tanggal 25. Kita umat Islam belum bisa. Akibatnya pernah suatu ketika seingat saya hari yang 4 hari, ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada Kamis, ada Jumat. Pernah terjadi di Indonesia, pernah 2 bahkan 3 antara pemerintah Muhammadiyah berbeda. Nanti ada lagi orang di kelompok mana itu, di gunung mana itu, beda lagi hari. Apa sebabnya? Belum punya kalender yang disepakati. Itu kita mau. Itu sebabnya maka Muhammadiyah ya siap. Ya, sekarang kan sudah punya konsep namanya KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Bagaimana supaya umat Islam punya kalender yang menentukan satu hari dengan tanggal yang sama, walaupun berbeda jamnya. Tentu saja misalnya di Indonesia sekarang pagi tanggal 2,
Nanti di Arab masih dini hari, tapi juga tanggal. Ini yang kita butuh. Maka dalam rangka membangun peradaban Islam yang lebih baik, salah satunya adalah kapan kita bisa punya kalender yang bisa disepakati. Para jamaah pada tahun 2016, berarti sekitar 9-10 tahun yang lalu, pernah ada kongres internasional di Turki membahas ini, kalender global tunggal. Waktu itu dihadiri kira-kira 116 atau 120 negara. Yang setuju 80 negara. Masih banyak yang setuju, termasuk Indonesia belum ada suaranya. Tapi putusan Muhammadiyah datang. Maka setelah tahun demi tahun Muhammadiyah masih tarjih yang memikirkan ini, pada tahun 2024 yang lalu mengadakan semacam munas tarjih, dan salah satu yang sebagai adalah ingin menyepakati adanya penerapan kalender KTP. Dan walaupun waktu itu sudah dilakukan, tapi disepakati baru tahun ini, sehingga penerapan KTP baru mulai tahun ini 1447 Hijriah. Jadi kalau kita melihat kalender ini, maka sekarang tanggal 2 sudah berbeda kan? Tapi kita menghargai ada yang berbeda, tetap menghargai. Dan Muhammadiyah menyatakan siap untuk dikoreksi, siap untuk duduk bersama dalam rangka entah kapan suatu saat kita umat Islam seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia punya satu kalender Hijriah yang disepakati metodenya dan juga kriteria, sehingga kalau tanggal 1 itu hari Jumat, maka di Indonesia, maka di Mekah juga begitu, di Amerika juga begitu. Itu baru namanya satu hari satu tanggal. Ini dimimpikan oleh Allah. Sekarang ini belum mendapatkan penerimaan yang luas belum. Tapi kemarin kita undang dari Mesir, dari mana. Saya sepakati kemarin bekerja. Jadi para jamaah yang seperti ini sebenarnya biasa dilakukan oleh Muhammadiyah. Dulu ketika Kiai Ahmad Dahlan itu punya ide meluruskan arah kiblat pada awal abad 20. Saat itu ditentang oleh banyak pihak. Setelah berpuluh-puluh tahun, entah lebih dari 50 tahun saya kira itu, akhirnya baru diterima yang namanya arah kiblat yang benar. Sekarang Kemenang pemerintahan juga menerima itu, mengharuskan semua masjid yang ada ini supaya arah kiblatnya diluruskan. Itu gagasan yang dilakukan. Sekarang menjadi pelajaran penting di perguruan tinggi, fakultas syariah. Di prodi Hisab itu termasuk mengkaji masalah bagaimana menetapkan arah kiblat. Nah, para jamaah, jika ini bisa kita lakukan seperti arah kiblat, maka KHGT kalender Hijriah tunggal ini, walaupun kami belum ada kesepakatan, belum bisa diterima, 10 tahun belum bisa diterima, siapa tahu 50 tahun yang datang bisa diterima, sehingga suatu saat umat Islam di dunia ini punya satu kalender. Nah, jika kita bisa menyeberang ke arah sana, itu termasuk hijrah yang luar biasa. Hijrah dari umat yang selama ini terpecah-pecah menjadi bersama. Kita harus akui kita masih terpecah-pecah dalam hati. Kapan suatu saat kita bisa bersama? Tidak apa-apa, kita akan punya cita-cita. Yang terakhir para jamaah, jam saya masih kurang dompet. Saya tambah dompet ya. Ini jalur 1 menit jam ini. Nah, lalu apa secara harian yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini?
Pertama, para jamaah secara pribadi, ya, secara individual, yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Satu. Nah, di antara amal soleh itu adalah menyantuni anak-anak yatim. Mungkin bapak kita punya televisi, kalau masuk Muharram itu nggak bubur, bikin makanan tertentu untuk disantunkan anak-anak yatim. Nah, santunan yatim ini bukan hanya ngasih makan, tapi juga bisa ngasih uang, bisa ngasih busana, sehingga kalau perlu seperti Asia itu paling pintar biasanya ngajak acara anjang sana atau melakukan kunjungan ke panti asuhan, kalau di sana bersedekah. Nabi sangat menjunjung tinggi orang yang punya perilaku ini. Anak, kata Nabi, wa kafir yatim hakadha bijal. Aku nanti bersama orang yang suka memperhatikan anak yatim akan hidup berdampingan di surga. Ini pernyataan bagi orang yang suka menyantuni anak yatim. Maka sebaiknya dibanding kita lakukan itu. Entah bagaimana cara. Kalau nggak repot, ya sudah buka HP, ditransfer ke panti mana itu juga bisa saja. Nah, kalau ingin bikin perayaan ya tadi. Ini sifatnya sosial, Jadi silakan. Hal-hal lain yang sifatnya individual para jamaah nanti di tanggal 10 bulan ini disebut hari Asyura. Asyura, hari 10. Berarti kan ratusan kita dia. Sintang masing bisa saja. Kemarin atau sekarang kan gitu ya. Silakan Bapak, silakan puasa 2 hari. Puasa 2 hari itu adalah tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau Nabi menyatakan Somu yang Asyura juga Husanah al-Madiyah, berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram ini akan dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis Bukhari. Kemudian di hadis lain mengatakan tahun depan kata Nabi, jika aku masih ada usia akan berpuasa juga di tanggal 9. Nah, berarti tapi Nabi tidak sampai ada usianya sehingga itu baru puasa hamliyah dalam cita-cita, nggak sempat puasa. Tapi baik juga untuk kita laksanakan. Jadi bagi kita mungkin ada yang puasa tanggal 9 dan 10. Sebagian ulama ini pendapat ini gak bisa 11-10 ya 10-11. Jadi puasanya 2 hari. Tetapi yang disepakati ulama yang tidak terbang adalah puasa tanggal 10 itu sendiri sesuai kita yakini. Hanya berbeda tadi itu ada mulai tanggal 1 kemarin, ada sekarang sehingga hitungnya menjadi 2. Ya, kita mengamalkan yang kita yakini. Kalau berdasarkan Muhammadiyah, maka tanggal 1 itu kemarin berarti hari Kamis kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu berikutnya yang tanggal 10 Muharram itu kita berpuasa. Kalau ingin menambah hari Jumatnya digantikan Sabtu. Demikian para jamaah yang akan disajikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Jadi saya simpulkan yang pertama, mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Yang kedua, kita sambut kalender Jaya Global Tunggal yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah sebagai kalender untuk agar kita beribadah. Karena kita beribadah puasa menggunakan kalender Hijriah, kita akan ibadah haji juga pakai kalender Hijriah, dan seterusnya masih banyak lagi yang terkait dengan kalender Hijriah. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kekuatan dan batin dan diberi kegairahan untuk terus senang beribadah sehingga dari hari ke hari kita semakin baik. Dan yang paling penting dari semuanya ini kita mohon kepada Allah semoga pada akhir hidup kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.